Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam program motivasi pagi saat ini terambil di dalam surat Roma pasal 15 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman. Kita bisa saja dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, dan 8 menit tanpa udara. Tetapi kita tidak akan bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan. Sebab itu merupakan bagian penting dari kehidupan. Ketika tidak ada lagi pengharapan, hidup ini pun berakhir. Orang-orang dimanapun mereka berada kerap mencari harapan di tempat-tempat yang salah. Mereka mencarinya di dalam hubungan mereka, di dalam buku-buku motivasi, di dalam agama, dan di dalam pembenaran-pembenaran diri. Namun hanya ada satu tempat untuk menemukan harapan sejati. Alkitab mencatat bahwa harapan sejati ditemukan dengan menghadapkan wajah kita kepada wajah Allah. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita butuh harapan yang seperti itu, dan itu hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita untuk memenuhi kita dengan harapan yang dari Allah semata. Dia mengasihi kita dan Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah apa saja yang berkaitan dengan pengharapan itu? Maka mari kita dengarkan pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan yang pertama bagi kita adalah siapa sumber pengharapan. Pengharapan sejati hanya dapat kita temui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berharap kepada manusia, maka kita akan memperoleh kekecewaan. Pada dasarnya manusia akan menolong sesamanya di saat dia merasa kuat. Sedangkan di masa kini ada banyak orang yang merasa perlu dikuatkan. Di saat seperti ini kita banyak menemukan orang yang semakin egois. Hanya orang yang benar-benar sadar bahwa salah satu cara menguatkan dirinya sendiri adalah dengan membantu menguatkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jangan egois. Sekalipun pergumulan kita berat, tetaplah mendukung dan menolong orang lain. Jangan pernah membiarkan diri kita terlena dengan tipuan iblis, sebab iblis mau kita egois dan kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Semakin berpengharapanlah kepada Tuhan, kita juga harus semakin melekat kepada Tuhan. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita di pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita di pagi hari ini adalah kekuatan pengharapan.
Di dalam Tuhan kita akan menikmati kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Di dalam Tuhan kita akan menikmati kasih-Nya yang tak bersyarat dan menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan itu kekal selamanya. Di dalam kasih-Nya kita memiliki pengharapan yang kuat. Di dalam Tuhan kita juga akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Kita juga akan memperoleh pertolongan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan yang ekstra. Roh Kudus juga memberikan hikmat yang luar biasa kepada setiap orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Roh Kudus juga selalu memberikan peringatan yang tepat waktu. Percayalah kepada Roh Kudus yang selalu memberi pertolongan dan solusi yang tepat waktu. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita di pagi hari ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, berapa kali kita harus berpengharapan dalam hidup ini? Tentu saja sebanyak jumlah persoalan dalam hidup yang kita alami dan jumpai. Artinya kita diminta untuk tetap memiliki pengharapan setiap kali menghadapi masalah. Kita harus berlimpah dalam pengharapan. Hal ini yang diharapkan Rasul Paulus terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma dan juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pengharapan yang berlimpah akan membangkitkan sukacita dan damai sejahtera yang besar dalam diri kita. Tetapi membangun pengharapan bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita membangunnya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan segala keterbatasan diri yang ada, maka pengharapan yang kita bangun bersifat rapuh. Karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma dan kita semua untuk membangun semangat pengharapan itu di dalam diri Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan menemukan pengharapan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sayangnya banyak orang yang menolak kehadiran Tuhan Yesus untuk memberikan pengharapan sejati dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk mencari pengharapan yang lain di luar Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam iman kepada Kristus akan sedia menyerahkan hidupnya dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Dengan iman kita dapat mempercayakan hidup kita untuk aktif bersama-sama dengan kasih Tuhan yang senantiasa nyata. Iman akan memampukan kita untuk dapat melihat segala sesuatu yang ada di balik pengharapan yang kita bangun di dalam Kristus. Sebab itu pengharapan yang kita bangun dalam iman bersama Kristus tak akan pernah menjadi pengharapan yang sia-sia. Kristus akan menuntun kita untuk dapat melewati apapun kesulitan hidup yang kita alami. Karena itu marilah kita bersandar kepada Allah sebagai sumber utama pengharapan kita, agar kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah sampai kepada kita di pagi hari ini. Mari buka hati, mari kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan biarkan firman Tuhan bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi biarlah Bapak Ibu Saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap hari, sehingga Bapak Ibu adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita jalani dengan terus berpegang dan melekat pada Tuhan. Milikilah pengharapan-pengharapan yang baru yang besar di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu, mari selamat berkarya di dalam Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, selamat pagi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati, karena Dia adalah sumber pengharapan yang sejati dalam hidup kita. Amin.